Semua pasar saham kompak mengalami penurunan, mau itu pasar Asia, mau itu pasar Eropa, ataupun pasar Amerika. Bahkan di dunia cryptocurrency, Bitcoin juga mengikuti penurunan yang sangat dalam. Jadi kita mau kabur kemana lagi? Toh semuanya juga sudah merah. Tapi bukannya ini biasa sering terjadi. Malahan ketika waktu merah-merah dan turun-turunnya ini merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk mulai membeli. Ingat seperti kata Om Warren Buffett, belilah ketika orang pada ketakutan dan juallah ketika orang serakah. Benar kan? Oleh karena itu di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang juga merupakan permintaan atau request dari salah satu teman kita, yaitu yang ini ya. Kita akan ngebahas juga saham PTBA, tapi sebelumnya mari kita melihat arah market. Apakah saat yang tepat untuk melakukan pembelian atau lebih baik kita uninstall aplikasi saja? Nah, jadi kita langsung saja lihat market keadaannya sekarang tuh. Lihat satu candle panjang merah mimisan seperti ini ya teman-teman ya. Penurunannya ini sampai mencapai minus 3,4%. Nggak ada trading halt kan? Masih aman kan ya? Masih ingat zaman-zaman COVID kemarin ketika pasar belum apa-apa udah trading halt, trading halt. Tapi sekarang masih aman kok teman-teman ya. Tenang saja teman-teman, bukan hanya kamu yang portofolionya minus, saya juga minus. Ini dari watchlist saja semuanya minus. Ini semua portofolio saya, dan jika ingin teman-teman lihat lebih dalam, lihat kan, nggak ada yang plus teman-teman, semuanya minus ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk perkiraan saya sendiri ya teman-teman ya, ini masih akan melanjutkan koreksi teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan koreksinya mau sampai mana, ini mungkin masih ada sedikit penurunan sampai di area yang kuning ini teman-teman, mungkin masih sekitaran minus di antara 3 sampai 4%-an lagi. Tapi saya hanya merupakan prediksi saya minusnya penurunannya sampai di sini ya, mengingat kalau melihat candle sepanjang ini tidak mungkin ya kayaknya besok langsung terpantul hijau kuat ya. Ini tanggal berapa candlenya? Ya tanggal 5 Agustus tahun 2024. Kamu nonton videonya tanggal berapa? Saya juga kurang tahu. Oke teman-teman, jadi ini untuk keadaan pasar kita yang saya prediksi akan mengalami penurunan, meskipun di sini kayaknya sudah mulai tertahan ya teman-teman ya. Tapi dengan penurunan yang sangat dalam seperti ini, seharusnya ya dia masih akan melanjutkan penurunan. Mari kita lihat perkembangan ke depannya bagaimana. Dan kita juga akan membahas satu saham yang permintaan tadi, yaitu adalah PTBA. Ini dia. Oke teman-teman. Namun sebelum lebih lanjut teman-teman, saya mau kasih tahu informasi terlebih dahulu bahwa aplikasi Brix dari BRI dan Reksa Sekuritas lagi ngadain promo bagi kamu-kamu atau bagi kita-kita yang transaksi menggunakan aplikasi ini, karena total hadiahnya sampai puluhan juta rupiah dan juga ada cashback serta ada undian lot saham BBRI. Nah, gimana caranya? Gampang banget, kalian bisa baca sendiri saja syarat dan ketentuannya, tapi pastikan kamu daftar di link yang ada di deskripsi. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, ini untuk saham PTBA. Saya juga ada saham PTBA yang sebenarnya ketika saya di harga segini, saya jual itu sudah mengalami profit. Karena PTBA merupakan salah satu saham favorit saya karena pembagian dividennya tiap tahun rutin dan gede pula. Sebenarnya target penjualan saya tuh PTBA di sekitaran 2.900 sampai 2.970. Namun apa sangka yang terjadi malahan mengalami penurunan mimisan juga seperti gambar grafik IHSG. Nah, kalau ditanya sekarang apakah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian, saya katakan kalau mau beli mulailah cicil terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung all in satu posisi. Dikatakanlah misalnya seperti teman kita tadi yang menanyakan mengenai saham PTBA. Sebenarnya area yang saya kotak putih seperti ini merupakan area yang pembelian yang menurut saya itu cukup oke teman-teman ya. Itu adalah di kisaran harga 2.500 sampai 2.570. Terbukti ini mengalami pantulan ya teman-teman ya. Ini kotak yang sudah saya gambar sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman boleh lihat video saya sebelumnya. Ini bukan candlenya sudah terbentuk baru saya gambar kotaknya. Bukan, tapi memang sudah beberapa minggu lalu saya gambar. Dan memang rencana ada melakukan pembelian di sini. Namun teman-teman, saya urungkan niat saya. Kenapa? Karena teman-teman kita balik lagi. Kondisi pasar yang mengalami minus sedalam ini ya teman-teman ya. Rasanya agak sedikit sulit kalau tiba-tiba besok langsung naik tajam seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, lihatlah terlebih dahulu beberapa hari ke depan bagaimana perkembangan pasar ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang
ingin sudah mulai kolek, boleh. Kan nggak harus langsung beli semua dana yang ada di RDN kan. Teman-teman mungkin bisa tinggalin sandal dulu di harga ini. Satu lot, dua lot itu nggak masalah teman-teman ya. Nanti kalau dia mengalami penurunan, penurunannya sampai mana lagi? Ya paling kita harus lihat lowest-nya itu ada di sini. Di harga 2380. Ini adalah harga lowest PTBA di tanggal 21 Juni 2024. Oke teman-teman, harapannya dia tidak akan ya kalau misalnya lewat dari 2510 dia hanya koreksi dikit-dikit ya, melewati ya sedikit lah. Mungkin batasnya sampai 2480 saja dan sudah mulai mereda. Apabila memang kejadiannya seperti itu pada saham PTBA, maka bisa dikatakan itu waktunya mulai nyicil. Mungkin dari awalnya, contoh teman-teman punya target 10 lot di saham PTBA. Teman-teman mungkin bisa mulai 1 lot dulu di sini. Tapi ingat ya teman-teman, ini disclaimer on berdasarkan apa yang ditanyakan teman kita tadi. Jadi rencananya gimana ya. Dia mungkin 1 lot dulu di area sekitar sini. Ditinggalin jejaknya dulu. Kalau memang di kisaran sekitaran 2480 dia sudah tidak bisa lebih rendah daripada ini. Atau sekitaran lah 2460 sampai 2480 lah. Kita kasih toleransi mengingat pasar sedang mengalami penurunan yang dalam-dalamnya. Karena menurut saya ini kita hanya dipengaruhi oleh keadaan dunia ya, di mana juga kita tahu yang invest, yang beli saham di pasar Indonesia kan bukan kita saja, tetapi juga ada asing ya teman-teman ya. Ya kalau mereka jualan mau pegang USD, balik lagi ke dolar mereka, ya otomatis saham kita dijual dia habis-habisan dan kita mengalami penurunan. Benar seperti itu kan teman-teman ya. Jadi kalau memang benar PTBA turunnya udah nggak dalam lagi, ya kita kasih toleransi 2460 ya teman-teman ya, sampai 2480. Itu kita juga sudah mulai kolek. Contohnya 10 lot kita udah tinggalin jejak di harga sekarang, yaitu harganya adalah di 2560. Contoh 1 lot nanti di harga 2480, 2470. Teman-teman boleh mungkin colek-colek 2 lot lagi. Dan kita perhatikan di lowest yang ini, 2380. Menurut saya sudah tidak kayaknya tembus di bawah 2380, tapi semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu, tetap fokus teman-teman, lihat perkembangannya bagaimana, jangan langsung tergesa-gesa. Karena tenang saya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat bahwa suatu saham ketika melakukan uptrend atau naiknya, itu membutuhkan waktu juga teman-teman. Jadi nggak langsung sekali hajar dia langsung naik secepat mungkin ya, secepat kilat ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini teman-teman ya, dari tanggal 14 Desember 2023 sampai titik tertingginya PTBA itu ada kisaran sekitar 127 hari ya. Kalau dibagi 30 sekitaran 4 bulanan dia mengalami masa uptrendnya. Oke teman-teman, jadi jangan takut teman-teman bilang, aduh saya takut ketinggalan, ini harganya paling rendah. Katakanlah saja teman-teman, misalnya contohnya nih teman-teman, teman-teman ketinggalan di harga, katakanlah harganya sini teman-teman, saya kasih sedikit gambar ya teman-teman ya. Di sini ya, di sini apakah bisa lihat di sini? Apakah apa di sini ya? Kita coba lihat pakai ini ya. Ah ini dia. Misalnya di sini nih harga lowestnya nih teman-teman ya. Teman-teman, aduh saya ketinggalan di harga lowestnya yang di sini. Saya kasih warna kuning ya biar teman-teman nampak ya. Gimana ini? Apakah nanti ketinggalan? Tenang saja, ini nggak bakal ketinggalan karena dia naik, ada mengalami penurunan. Seandainya teman-teman kebelinya telat di sini pun, teman-teman masih bisa mendapatkan profit ya. Kan dia tinggi sekali ya, naiknya sampai harga 3.140 dalam waktu 4 bulan ya teman-teman ya. Jadi tenang saja, begitu juga ketika mengalami penurunan, jangan terlalu terburu-buru juga ya teman-teman ya. Itulah alasan kenapa saya bilang mulai cicil saja. Kalau memang nggak dapat sesuai dengan porsinya, ya sudah ada dapat, syukuri saja ya teman-teman. Lihat dari harga tertingginya teman-teman, saya kasih dead strength ya. Dari harga tertingginya sampai menuju titik terendah itu sekitar 66 hari atau sekitaran 2 bulan dia mengalami penurunan ya. Ini penurunan dalam sekali itu karena ada pembagian dividen. Oleh karena itu ya teman-teman, strategi yang menurut saya cocok untuk saat seperti ini adalah seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah beli jangan langsung all in. Mungkin porsinya boleh 10 sampai 30% dahulu sampai melihat perkembangan saham PTBA, karena ini kita ngebahas PTBA ke depannya bagaimana ya. Jadi titik poin yang patut digarisbawahi teman-teman, pertama harapan saya tidak turun di bawah 2460 ini ya, ini toleransi saya. Dan apabila turun sampai situ, jangan sampai dia break di harga 2380 karena menurut Dow Theory ketika membentuk harga low lagi dia akan melanjutkan downtrendnya lagi teman-teman ya.
Harapannya sampai di sini sudah cukup dan dia akan melanjutkan kenaikannya. Kenaikannya sampai mana ya kurang lebih saja teman-teman ya. Kita mungkin bisa estimasinya di kisaran seperti mana ya? Mana garis saya. Oke teman-teman, jadi mungkin di kisaran seperti ini ya. Harapannya tidak turun terlalu dalam, ataupun jika turun terlalu dalam, jangan sampai break 2380. Dia sudah harus mantul. Konfirmasi yang paling pas adalah dia break di ketinggian ini, yaitu sekitaran 2750, mengalami sedikit penurunan, dan melanjutkan sesuai dengan target saya di sekitaran 2950. Apakah rencana saya akan tercapai seperti ini, ataupun kedepannya akan seperti ini? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksi. Ya teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Kawan kamu banyak yang portofolionya merah seperti saya ya teman-teman. Yang penting kita sudah tetapkan strategi-strategi apa yang harus kita lakukan, pembelian-pembelian di mana yang akan kita lakukan, dan apabila tidak sesuai dengan analisa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Kok banyak sekali ya? Memang seperti itulah. Nah, ingat teman-teman, di pasar saham bukan bagaimana cara menjadi kaya dengan secepat-cepatnya, melainkan bagaimana cara bertahan paling lama di pasar ini. Ketika sudah mampu bertahan, saya yakin profit atau keuntungan itu akan menyusul. Dan bagi teman-teman yang masih bingung ataupun punya pertanyaan dan request, tulis saja di kolom komentar sepanjang mungkin. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang masih penasaran ke depannya seperti apa, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih yang telah nonton sampai di sini, dan sampai jumpa lagi di video yang satu ini.